Saya Laksa absen 12. Saya Felis absen 16. Saya Gilby absen 17. Saya Latri absen 18. Saya Kaila absen 28. Hai semuanya, selamat datang di vlog hari ini. Ini kami akan mengunjungi restoran sate Padang Pak Yunus. Kira-kira mau ngapain ya? Yuk lanjut menonton videonya. Hai guys, jadi kita udah sampai di Sate Padang Pak Yunus di Pluit Sakti. Nah, di sini kita juga sudah pesen sate Padang. Kalian pasti penasaran kan tentang kuliner khas Padang? Kalau gitu, ayo kita langsung cari tahu aja. Makanan daerah adalah bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Di tengah arus globalisasi, restoran makanan daerah menghadapi berbagai tantangan. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang langsung dengan Ibu Nopi, pemilik restoran ini, tentang bagaimana beliau menjaga keaslian rasa di tengah pengaruh globalisasi. Selamat sore Ibu, saya Felis. Aku Ovi. Saya Laksa. Dan kita dari SMP Santa Ursula, Jakarta. Ini merupakan Ibu Novi. Ibu Novi merupakan pemilik dari restoran Sate Padang Pak Yunus Pluit Sakti yang dikelola bersama dengan suaminya. Sebelumnya Ibu ada inspirator nggak atau mungkin tokoh gitu yang menginspirasi untuk buka Sate Padang Pak Yunus? Dibuat oleh orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri dari tahun 70-an. Kita asal mula dari Medan. Kebetulan dari tahun 2011 bapak saya jualan di sini 2011 sampai sekarang. Kebetulan sebelumnya bapak saya yang dagang. Karena saya anaknya, ya setidaknya saya menerusin usaha keluarga saya. Restoran Sate Padang Pak Yunus ini sudah lama berdiri di Jakarta sejak tahun 2011, melanjutkan usaha dari ayah Ibu Novi. Lalu kalau di Sate Padang Pak Yunus ini hidangan apa aja ya Bu yang dijual? Oke, kita ada restonya, ada menunya, ada daging, lidah, usus, tulang muda, ayam, bisa campur, bisa dimix seluruhnya. Jadinya customer boleh pesan, boleh dicampur apa aja gitu, tergantung seleranya. Ibu Novi menjelaskan bahwa cita rasanya khas Padang karena memang menggunakan resep yang turun-temurun. Kalau untuk proses pembuatan sate Padangnya kita boleh tahu nggak Bu? Untuk sate pembuatannya sama aja ya, dagingnya semuanya direbus, setelah matang baru dipotong, baru dicucuk, dan bumbunya seperti itu juga gitu. Jadinya ada bumbu basah, ada bumbu keringnya. Jadinya semuanya dimasukin bumbu rempah-rempah. Kebetulan untuk mengentalan kita pakai tepung beras gitu intinya. Pengalaman Ibu dengan jualan sate Padang itu gimana? Kalau untuk saat ini ya alhamdulillah saya bersyukur sama Tuhan ya kan, karena sebelum saya dagang ini saya juga kerja di suatu kantor di bidang konstruksi. Waktu pas Covid saya memberanikan diri untuk dagang gitu, untuk melanjutkan usaha keluarga saya gitu. Jadinya sih sebenarnya kalau dibilangi dagang ini sih bagus, kita bisa memanage waktu kita sebagai kita ibu rumah tangga, juga bisa membagi waktu antara rumah sama pekerjaan. Itu aja sih. Kalau jualan sate Padang di masa-masa sekarang nih yang banyak tren-tren makanan baru, pengalaman Ibu gimana? Kalau untuk saat ini kan banyak ya makanan yang terbaru seperti makanan Jepang, makanan Korea. Cuman kita untuk tidak kita terkena imbasnya, nggak semua orang yang istilahnya mungkin untuk saat ini makanan sate Padang tuh udah masakan lama gitu. Cuman kita akan menjaga cita rasanya, kebersihan, dari segi harganya, seluruhnya kita akan mencoba untuk memperbaiki setiap harinya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Apakah Ibu punya pesan untuk generasi muda tentang melestarikan kuliner daerah? Oke, kalau untuk generasi muda sekarang ya balik lagi, karena kan seluruhnya kalau anak muda sekarang lebih ke fokusnya ke masakan yang luar ya kan, tapi mereka juga bisa mencoba bahwa kuliner yang tradisional itu lebih baik karena dari segi makannya lebih higienis. Habis itu kita lebih fresh. Yang kedua nggak ada campuran yang dalam arti yang makanan ya istilahnya yang dibekukan atau dikasih pengawet, karena kita kan setiap hari dimasak langsung dimakan kan gitu. Jadinya nggak perlu yang gimana juga. Alangkah baiknya yang untuk anak muda sekarang jangan membelakangi atau mensampingkan makanan tradisional gitu, karena dengan tradisional ini semuanya lebih baik. Itu aja sih.
Terima kasih Bu ya. Kasih waktu untuk wawancara. Semoga usahanya bisa sukses ya. Semoga lancar. Terima kasih Bu. Nah, waktunya kita mencoba sate daging. Dagingnya empuk dengan bumbu yang gurih, sedikit pedas yang pas, benar-benar menghadirkan cita rasa otentik Sumatera Barat. Seru banget gak sih pengalaman kita belajar tentang hal baru? Bener tuh Ratri, di tengah arus globalisasi yang membawa berbagai makanan internasional kayak makanan Jepang dan Korea, sate Padang tetap bisa bertaruh dengan kekasannya. Betul, restoran ini juga berhasil menjaga cita rasa lokal sembari beradaptasi dengan zaman, kayak mempertahankan kuliner tradisional di tengah tren makanan global. Jadi yuk kita lestarikan kuliner daerah agar terus dikenal di dunia. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.